Ya, teman-teman, ini penutupan bursa jam 17.04 ya. Sebelum kita nge-update ya teman-teman ya, informasi dari teman kita, informasi dan ditindaklanjuti ya teman-teman. Makasih teman-teman yang sudah memberikan informasi, dan mungkin teman-teman juga mungkin yang udah tahu mungkin ya banyak ya. Cuman kita update aja biar teman-teman yang lain yang belum tahu mungkin menanyakan kenapa gitu kan. Baik, ada emiten BP yang kena suspensi hari ini ya. Coba deh BP, coba BP kita lihat transaksinya hari ini. Bener nggak? Karena suspend di sini kena suspend, bener tuh ya. Suspended. Padahal udah diukur-ukur ya, dasar gitu ya. Kita lihat dulu teman-teman. Sebenarnya ini kenapa gitu kan? Kalau berdasarkan keterangan di sini ya, perusahaan tercatat yang belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Jadi belum RUPST. Kalau di sini kan RUPS-nya mah udah ya. Di sini ya RUPS-nya udah nih tanggal 28 Agustus, cuman RUPST-nya belum kali ya. Nah, saya cek juga di sini di IDX ya, IDX cuman yang ada di saya lihat di suspensi itu dia nggak ada teman-teman nih BP ya. BP nggak ada beritanya teman-teman ya. Pas saya cek lagi di benar berdasarkan keterangannya ada di sini nih teman-teman, notasi khusus ya. Notasi khusus kita cari BP. Nah baru di sini ada. Jadi sekarang yang kena notasi khusus itu kena suspensi juga ya. Nih, BP notasi Y, yaitu adalah perusahaan tercatat yang belum menyerahkan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST ya, pakai T ini, sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Jadi kesimpulannya dia belum menyampaikan RUPST, artinya ini harus berdasarkan kemauan dari emitennya gitu kan, apapun ya, emitennya gitu yang harus memberikan rapat umum pemegang saham tahunannya gitu kan. Karena di sini juga sebenarnya kalau untuk penurunan yang signifikan mungkin ya mereka sudah tahu cara mengatasinya, tapi untuk RUPST memang harus ada yang diselenggarakan gitu di selain jam perdagangan gitu kan. Artinya teman-teman mungkin yang punya BP bersabar aja. Karena apa? Karena di sini juga teman-teman si BP itu pernah disuspend juga gitu kan. Dari tanggal berapa nih disuspend? 01 Maret sampai 28 Maret, artinya hampir 1 bulan disuspend ya. Di sini mungkin teman-teman bisa tahu sendiri bahwa setelah disuspend dia kecenderungan dia sebenarnya ke atas ya. Adapun teman-teman ini bukan karena penurunannya, karena penurunannya cuma berapa persen aja teman-teman, ini nggak terlalu besar penurunannya, cuma 21%, nggak sampai 30%. Tidak satu kali ARB kan istilahnya cuma 30%. Ini karena memang ada kendala dari dalamnya aja, ini belum melaksanakan RUPST ya. Ya kalau pingin lepas dari suspendnya ya otomatis dia harus melaksanakan atau menyelenggarakan RUPST-nya gitu kan, baru dia akan lepas gitu dan melaporkan ke bursa gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk BP kenapa istilahnya tidak diperdagangkan hari ini karena disuspend ya, karena berdasarkan keterangan bursa ya seperti, soalnya dicari di suspensinya nggak ada gitu ya. Di sini juga nggak ada teman-teman, nggak ada ya di sini juga. Terus dia pasti kena ke papan pemantauan khusus nggak? Nah, kita cek lagi di sini teman-teman ya, kita cek aja BP kena nggak. Ternyata BP nggak kena ke papan pemantauan khusus. Jadi nunggu aja konfirmasi dari emiten untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunannya atau RUPST-nya ya. Bersabar aja karena emang BP itu langganan untuk disuspend ya. Sampai kapan ya? Sampai dia melaksanakan RUPST-nya ya teman-teman. Harap bersabar aja, tapi tenang aja lah, ini juga si emiten juga lagi ngambil barang kok. Jadi kalau dia ke bawahin artinya lagi ngambil barang dari teman-teman yang mau cut loss, yang mau udah kamu gak percaya lagi. Karena saya pernah bilang waktu pertama kali emang
BP ini cenderung si bandarnya bandel gitu aja ya. Selalu mempermainkan psikologis daripada teman-teman. Tapi untuk kenaikan mah kalau udah dilepas dari suspennya ya kemungkinan dia akan ke atas lah sampai santai aja lah untuk BP walaupun di suspend gitu ya. Baik, selanjutnya ada emiten JMS juga sama teman-teman, kena suspend juga karena ini emang kalau JMS karena kenaikan ya. JMS itu karena kenaikan, kita harusnya nanti nunggu seminggu aja sih, biasanya di suspendnya seminggu. Dia kan kena 2 kali, pertama di area tanggal 20 Agustus. Nah, ternyata dia suruh turun ya, malah ditaikin lagi, akhirnya kena suspend. Sekarang udah berapa hari nih? Dari tanggal 23 2, 3, 4, 5, 6, 7, harusnya sih besok lepas ya. Cuma biasanya kalau lepas dari FCA suspend yang sekarang harus FCA ya, ditransaksikan. Mudah-mudahan sih besok. Sekarang ya udah transaksikan ya sekarang ya? Belum ya. Harusnya sih besok kalau dia lepas dari suspendnya biasanya kena FCA. Kita cek dulu deh. Ini untuk suspensinya, coba lihat. Kita lihat suspensi untuk JMS 2 kali kan, tanggal 19 Agustus penghentian sementara, terus dibuka tanggal 20-nya, tanggal 22-nya ditutup kembali ya. Nah, ini karena kita cek aja di sini, teman tinggal klik aja cek kenapa gitu kan. Sehubungan dengan apa nih? Sebentar ya. Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi atau JMAS, dan sebagai bentuk perlindungan bagi investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi atau JMAS di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi 1 perdagangan tanggal 23 Agustus sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut. Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan. Udah ya, tembusan juga ada. Jadi teman-teman, biasanya kalau yang seperti ini ya, berdasarkan pengalaman di bursa, harusnya ini lepas dari 1 minggu kena FCA ya. Nah, nanti teman-teman nanti tinggal dicek aja. Kita sama-sama pantau lah apakah dia masuk ke sini enggak nih. Harusnya masuk ke sini ya. Nanti kalau kena FCA, kan belum ada kan. Nah, mungkin kalau besok ditransaksikan FCA, mungkin bisa jadi terjadi seperti itu ya. Karena emang peraturannya seperti itu gitu kan. Jadi kena suspend itu jadi gimana ya, bursa itu kadang-kadang saya juga berpikirnya ini kenapa saya bilang kena suspend. Kita harus nyari-nyari dulu gitu kan, informasinya seperti apa. Ada sih informasinya, cuman kan kurang kurang ada patokan untuk sebagai investor itu ya, nggak ada patokan kenaikannya berapa, persyaratannya berapa, itu jadi ambigu aja gitu peraturannya. Nggak tahu saya juga ini, tiba-tiba turun 30% ada yang di suspend, tapi turun 70% belum di suspend gitu kan. Model ISEA kan harus turun 60% gitu baru di suspend. Tapi ada beberapa emiten kayak PC, mungkin PC, coba lihat PC sekarang udah dibuka kan? PC dibuka nggak? Kalau nggak salah PC udah dibuka ya. Coba lihat PC deh. PC juga kalau nggak salah sempat kena UMA. Nah ini kan pernah kena suspend nih ya, kena suspend nih. Coba deh kita cek sebentar ya. Nah kan maaf ya, PC kan pernah kena suspend juga kan, nih PC kan. Tanggal 26, nah, 27-nya kan dibuka kembali kan. Nah, dia tanggal 26 nih, ini karena penurunan yang kumulatif. Coba lihat deh, ini alasannya penghentian sementaranya kenapa, coba lihat. Kita bacakan aja. Sehubungan dengan terjadinya penurunan harga tuh kan. Nah, penurunan harga coba berapa, cek deh sampai ke tanggal ininya. Ini kirain saya masih PC sakti gitu, ternyata tidak sesakti itu ya. 65% tuh, 65% baru kena suspend. Tapi kalau di BP mah ya bukan karena penurunan yang signifikan, cuma karena dia belum RUPS aja, RUPST ya, bukan RUPS aja tapi ada T-nya.
tahunan ya. Nah, jadi dia sebenarnya ini harusnya kena suspend yang kedua kali karena dia masih diturunin, harusnya dia di sideways dulu ya. Mungkin nanti kalau dia penurunannya agak agak dalam dikit, udah 22% nih. Nah, tapi dia kecenderungannya waktu dia habis di suspend dia ada kenaikan dikit walau sama shadow ya, diturunin lagi, cuman dia diangkat lagi ya. Sebenarnya kalau pingin tidak kena suspend, sistemnya harusnya seperti ini, nuruninnya pelan-pelan, baru tidak akan kena suspend. Jadi turun 2 candle kecil, taikin dikit, turun 2 candle kecil gitu, atau 3 candle kecil tapi taikin, itu biasanya tidak kena suspend. Seperti halnya waktu di sini dia tidak pernah kena UMA atau apapun ya, karena dia naikinnya sedikit-sedikit teman-teman ya. Nanti juga ada yang naik PC dia, bagaimana saya nyangkut di 600 katanya. Oke, kita nanti coba bahas ya. Cuma untuk contoh aja gitu, ini untuk contoh aja bagaimana istilahnya perjalanan sebuah emiten yang kena suspend ya. Suspend yang terbaru itu coba lihat ada suspend siapa lagi yang di suspend siapa aja nih. 2 September 2 September ada uang nih, uang juga kena suspend juga ya. Ini kenapa uang? Uang menunjuk pengumuman bursa tanggal 30 Agustus perihal penghentian sementara barang suspensi pada PT Pakuan Uang. Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan saham PT Pakuan di pasar reguler dan pasar tunai dibuka kembali untuk perdagangan sesi 1. Oh, ini pembukaan ya. Pembukaan kembali di uang sudah dibuka. Tanggal 30 di suspend, tanggal 2-nya dibuka kembali. Terus apalagi pembukaan kembali laba udah, sementara TNCA nih, TNCA coba lihat TCNA apa? TNCA sembari ngulas dikit-dikit ya. TNCA kita lihat di suspend. Oh iya, dia kenaikannya yang signifikan ya. TNCA 2 kali teman-teman loh di suspendnya. Coba TNCA 2 kali enggak? TNCA. Nah, TNCA nih, TNCA. Kita cek TNCA. Nih hati-hati TNCA juga dia akan kena nih kan. Tanggal 28 Agustus penghentian sementara kan 1 hari, 29 dibuka penghentian sementara. Ini biasanya kalau udah begini teman-teman harus waspada. Kenapa? Karena si TNCA nanti kan harga yang peningkatan kan artinya kenaikan yang signifikan. Ini seperti Jemas nantinya, dia akan di suspend seminggu. Habis seminggu dia harus berusaha untuk nurunin atau mensideways-kan dulu si harganya. Mungkin nih dia akan diturunkan secara FCA gitu ya. Dipaksa FCA karena peraturan yang tanggal 20 Juni itu suspensi yang tadinya kan 1 bulan, jadi suspensi seminggu, cuman nanti harus ke FCA gitu kan. Suspensi dulu seminggu, baru nanti dijual dengan harga FCA ya, terserah. Kalau dia diturunin ya cepat bebas gitu kan selama seminggu itu, tapi kalau dia diturunin di up lagi bisa jadi juga sih dia keluar juga. Yang penting dia seminggu juga nanti dia di harga FCA kan ya. Jadi sekarang itu begitu teman-teman. Jadi saya bilang kalau beli yang harganya udah tinggi, maka saya suka bilang kalau udah begini tinggi, semua Jemas ada yang nanyain kenapa saya tidak merekomendasikan atau tidak mau memberikan beli aja beli. Enggak, saya bilang saya enggak mau walaupun dia naik, karena kenaikannya tidak wajar. Berdasar kata bursa kenaikannya tidak wajar, tapi kalau menurut retailnya pingin naik terus gitu kan. Cuma kalau menurut bursa ini kenaikan tidak wajar. Maka saya bilang kalau model di Jemas gitu kan sering ngenain Jemas gitu ya. Jemas kenapa gitu kan, saya kemarin memberikan warning. Artinya ini kalau kalian mau beli nanti di bawah aja ya, di bawah aja, karena punya kesempatan daripada kalian nanti beli di atas yang akhir-akhirnya kalian nyangkut juga gitu. Jadi kita sekarang itu berusaha untuk tidak beli barang di atas ya. Karena saya pengalaman beli barang di atas nyangkut, kejemput, cuma kejemput. Orang lain cuan, kalian hanya kejemput aja, gitu aja saya. Jadi daripada kalian istilahnya nunggu kejemput, lebih baik nunggu di bawah, nunggu up. Nunggu di sini 3 bulan contohnya gitu ya, atau sampai 6 bulan gitu. Nunggu 6 bulan kali biarin. Kenapa? Toh akhirnya akan di up juga, ketimbang kalian nunggu kejemput. Sama-sama 2 bulan, 3 bulan, tapi orang lain macuan karena boleh di bawah nunggu 6 bulan. Kalau kalian itu nunggu kejemputnya, kan sama-sama nunggu gitu kan.
Lebih baik nunggu 6 bulan istilahnya di bawah langsung cuan daripada kalian nunggu 6 bulan nunggu kejemput. Paham mungkin ya teman-teman ya. Orang lain suka belinya breakout gitu ya. Habis naik terus ada breakoutnya baru dia beli gitu. Menunggu dulu rekoreksi sedikit baru beli. Kalau saya lebih baik carilah emiten-emiten yang ada di bawah teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini, teman-teman mungkin sedikit demi sedikit yang baru masuk di bursa mungkin paham ya. Saya juga di sini memberikan informasi yang saya tahu aja ya. Adapun teman-teman apabila ada tambahan untuk informasi, ya silakan aja tambahkan di komentar. Mungkin teman-teman yang lain bisa baca kembali ya. Oke, segitu aja teman-teman. Nanti kita akan update ya emiten-emiten yang sudah masuk di komentar saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ciao ya.